komunal. Tapi kalau ini sudah menerjang kepada mencari kebenaran, kebenaran itu dicari hakikat bukan komunalnya. Kalau mencari komunal, ya apapun bisa dibenarkan. Mau bilang apa? Tembok adalah benda cair. Boleh secara komunal. Benar gak? Benar. Secara apa? Komunal. Namun ketika kita berdebat, tembok itu benda cairkah atau benda padat? Nah di sini kita wajib mencari yang namanya universal. Bukan lagi komunal. Nah teman-teman sekalian, di balik polemik agama ada banyak hal yang harus kita ketahui daripada polemik tersebut. Ketika agama punya penjabaran yang berbeda-beda terhadap Tuhan, lalu apakah setiap penjabaran agama itu menuju kepada Tuhan? Maka akan sangat salah kalau itu dipahami secara komunal. Yaitu ketika memahami ajaran aku mendeskripsikan Tuhan seperti ini. Nah ketika ini diperdebatkan antara agama yang berbeda dengan suguhan Tuhan yang berbeda, apa yang harus sebenarnya kita pertanggungjawabkan? Jangan tahu Tritunggal ya. Amin. Oke teman-teman, didasari daripada perkataan ulama. Kata imanuhu lam yahlu minta. Kata para ulama, apabila dalam hal beriman kepada Allah, ini didasari daripada taklid. Tahu nggak taklid apa? Kenapa kamu beriman? Kenapa kamu harus Allah Tuhan? Ya karena ibu aku menyembah Allah. Atau karena aku ngaji, guru aku menyembah Allah. Imanuhu lam yahlu min tardidi. Nah, dikatakan apa? Bahwa apabila kita dalam hal beriman kepada Allah ikut-ikutan. Imanuhu lam yahlu min tardidi. Iman kamu itu tidak sunyi daripada keraguan-raguan. Bahkan para ulama itu mentakhrij daripada pemberitahuan Rasulullah bahwa suatu saat ada satu kaum yang ditanyakan alasan mereka beriman kepada Allah. Lalu mereka terdiam dan terbungkam, tak berani menjawab dan tak bisa menjawab. Karena dari dasarnya kehidupan mereka dibimbing karena ikut-ikutan. Tanpa mencari dasar. Justru mereka mencari sesuatu yang selain Allah. Apa? Mereka menyangka yang membuat mereka kenyang adalah makanan mereka. Mereka menyangka bahwa kebahagiaan mereka itu datang dari rezeki yang mereka raih. Tapi mereka tak pernah menyangka sebab mereka mendapatkan rezeki, sebab mereka bisa makan. Sehingga kemudian ketika ditanyakan kenapa harus aku Tuhanmu? Tidak lain mulut mereka akan menjawab bahwa karena ada sesuatu yang membuat mereka harus berada di sini. Dan kebetulan mereka itu tidak dijamah oleh sesuatu yang menggoyahkan iman mereka. Jadi berhati-hati. Nah imanuhu lam yahlu min tardidi. Maka membangun rasa tahu akan Tuhan ini tidak boleh ikut-ikutan. Kita harus punya dalil yang kuat. Iskullu man qalada fit tauhidi imanuhu lam yahlu min tardidi. Lanjutannya saya lupa. Dikatakan akan tetapi boleh dalam hal mukallad, artinya ikut-ikutan. Syarat kamu paham apa yang kamu ikut. Nah saya Kristen bertanya dengan lembut, kenapa amin huruf pertama huruf besar, kedua kecil? Hah? Amin huruf besar gak ada urusan sama huruf besar. Kalau amin kalimatnya itu adalah kalimat bahasa Arab. Nih. Nah saya Kristen bertanya dengan lembut, kenapa kata amin huruf pertama huruf besar kedua kecil? Oke. Lafal amin saya bahas ya. Sebelum kita masuk ke tauhid, ada pertanyaan dari saudara kita Kristen masalah lafal amin. Nah lafal itu apa nih? Nanti bentar ya, saya jelaskan lafal amin dulu. Lafal amin itu bukan lafal bahasa Indonesia. Lafal amin itu adalah lafal dan lafal tersebut diambilkan daripada bahasa Arab. Oke, maksudnya sesudah dilatenkan. Nah, yang sesudah dilatenkan itu masuk ke kaidah bahasa Indonesia. Tergantung kita memberikan kapitalnya itu untuk apa. Itu udah nggak jadi pembahasan. Yang jadi pembahasan, serapan awalnya dari mana? Dan bagaimana menilai awal. Contoh maksud saya, gini. Mana yang benar kita membaca kalimat Coca-Cola atau Coca-Cola? Mana kalimat yang benar? Ada produk, mana yang benar kita baca Coca-Cola atau Coca-Cola? Mana yang lebih benar kita baca Facebook atau Facebook? Mana yang lebih benar kita baca Bluetooth atau Bluetooth? Mana lebih benar? Bang ini jawab
Coca-Cola. Coca-Cola. Kita sebut Coca-Cola. Sedangkan Coca-Cola, ya, Coca-Cola adalah bahasa kita. Bahasa kita A, B, C, D. Tetap C, C pada C. Tidak akan berubah menjadi K. Yang kita baca harusnya Coca-Cola. Akan tetapi disinilah menampung keluasan ilmu bahwa kita harus kembali ke bahasa aslinya. Dari mana produk itu berasal dan bagaimana dilafazkan. Sama seperti lafal Allah. Lafal Allah ini bukan kalimat bahasa Indonesia, namun kalimat bahasa Arab. Bagaimana kemudian pengucapan dengan sejatinya orang Arab melafazkan? Bagaimana sejatinya orang Arab itu melafazkan? Karena ini bukan kalimat bahasa Indonesia. Merupakan ini adalah kalimat bahasa Arab. Di mana bahasa Arab itu alif lam terbagi dua. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Ada alif lam yang tebal, ada yang tipis. Ketika tebal dibaca Allah, ketika tipis dibaca Allah. Akan tetapi dalam kaedah lam yang berganding dua, dalam bahasa Arab ini wajib tebal, maka dibaca Allah. Nah, akan sangat salah apabila ketika berada di Indonesia disebut Allah. Karena apa? Menyalahi kaedah perpindahan bahasa. Sama seperti Coca-Cola tadi. Coca-Cola kita baca Coca-Cola. Karena meninjau kaedah, tafkim ya benar-benar. Sorry. Tafkim. Ya ada tarkik, ada tafkim. Tafkim untuk tebal, tarkik untuk tipis. Oke. Kita meninjau kemudian bagaimana kalimat Coca-Cola ini kita baca tetap di Indonesia dengan Coca-Cola. Karena kita melafazkan sama seperti asal produk itu berasal. Facebook kita baca Facebook. Blow etoat kita baca Bluetooth. Karena apa? Ini kaedah perpindahan bahasa. Bagaimana bahasa itu diserap dan bagaimana bahasa itu dilafazkan. Nah sekarang kita berbicara tentang amin. Apakah kita boleh mengartikan kata amin seenak arti kita? Apakah boleh? Tidak. Yang boleh apa? M-A-K-A-N. Apa itu makan? Terserah kita mau artikan. Karena makan itu kalimat bahasa Indonesia. Minum itu kalimat bahasa Indonesia. Kucing itu kalimat bahasa Indonesia. Itu terserah. Kita mau otak-ati itu kalimat kita. Tapi kalau amin ataupun kalimat serapan dari bahasa Spanyol kemanapun. Itu wajib meninjau dasar katanya. Bagaimana dilafazkan, bagaimana pemberlakuan. Tidak boleh kita otak-atik untuk pemberlakuan yang berbeda. Ketika kita mengotak-atik kepada pemberlakuan berbeda, ini masuk kepada pemahaman komunal. Arti pemahaman komunal bukan pemahaman yang nyata, akan tetapi ini sesuatu yang dicoba asumsikan. Ini adalah sesuatu yang dicoba sepakati tanpa disepakati oleh lainnya. Sesuatu yang disepakati oleh komunal, maka kebenaran itu hanya terletak pada komunal tersebut. Contoh, saya bilang, ubi. Ubi dalam bahasa Indonesia, ubi itu adalah makanan yang dimakan yang berupa umbi-umbian. Yang direbus atau dibakar. Itu ubi. Oke, sekarang boleh nggak ubi ini menjadi petanda datangnya guru? Boleh. Saya bilang, misalnya kita nih lagi ngerokok nih di belakang kelas, ngerokok. Kalau ada guru bilang ya, apa? Gimana aku kode? Ubi. Nah, antara komunal saya dengan teman saya paham arti ubi bukan lagi tumbuh-tumbuhan. Tapi arti ubi di sini berubah maknanya menjadi apa? Menjadi kode datangnya guru. Pertanyaan saya, apakah hakikat ubi adalah datangnya guru? Bukan. Menunjukkan apa? Pembenaran yang hanya terletak pada komunal. Pembenaran yang hanya terletak pada komunal dan pembenaran tersebut tidak bisa dihakikatkan. Jikalau di kemudian hari ada orang berdebat mengatakan, ubi itu tanda datangnya guru. Ini salah. Karena kamu apa? Mengambil kata ubi ini dari komunal. Kamu mengambil ubi ini daripada pendapat orang yang salah. Dan mereka pada satu waktu hanya mengatakan kata ubi itu sebagai penyelewengan makna kepada sesuatu yang diyakini secara komunal, bukan universal. Karena kebenaran itu sifatnya universal. Saya dengan teman saya mau bilang 1 tambah 1 sama dengan 7 ya. Oke, secara komunal. Tapi secara universal, kebenaran secara hakikat, 1 tambah 1 tetaplah 2. Namun boleh nggak 1 tambah 1 sama dengan 20? Boleh. Kesepakatan komunal. Saya bangun komunal, sekitar ada 20 orang untuk mengatakan 1 tambah 1 20 ya. Kalau 1 tambah 1 20, maka 1 tambah 2 sama dengan, coba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau 1 tambah 1 sama dengan 20, maka 2 tambah 2 sama dengan 30. Dah oke lah pokoknya kayak gitu. Nah, dapat dibenarkan enggak? Dapat dibenarkan enggak? Kami yang komunal. Dapat. Secara komunal kebenarannya. Saya tanya, apakah ini kebenaran secara hakikat? Bukan. Nangkap? Nangkap penjelasan ini? Komunal itu bisa benar secara komunal. Tapi masuk kepada ranah hakikat dia tidak lagi menjadi kebenaran. Karena sifat daripada kebenaran universal. Maka akan sangat gila kalau ada orang berdebat 1 tambah 1 ini 20. Benar secara apa? Komunal. Tapi kalau ini sudah menerjang kepada mencari kebenaran. Kebenaran itu dicari hakikat bukan komunalnya. Kalau mencari komunal ya apapun bisa dibenarkan. Mau bilang apa? Tembok adalah benda cair. Boleh secara komunal. Benar gak? Benar. Secara apa? Komunal. Namun ketika kita berdebat tembok itu benda cairkah atau benda padat. Nah di sini kita wajib mencari yang namanya universal. Bukan lagi komunal. Ini namanya majas bukan. Ini bagaimana sistem nalar kita berpikir. Insya Allah. Kita lanjut yang tadi. Udah jauh. Sekarang kepada lafal amin ya. Jadi perlu pengertian dulu tentang definisi. Setelah kita ngerti definisi baru kita bisa bahas lafal amin. Oke perhatikan lafal amin. Mu'alaf terdas. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, la ilaha illallah. Masya Allah ada mu'alaf terdas kita di sini Bang Hip Hop Muhammad. Beliau baru 15 menit yang lalu mu'alaf guys. Alhamdulillah beliau baru mu'alaf ya. Oke. Lafal amin asalnya tahu nggak dari lafal apa? Nih lafal amin. Aminu. Di atas wazan af'ala. Apa itu? Meminta. Yang lebih mudah lagi. Ada khala. Oke. Perhatikan. Ini lafal amin. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kata-kata dakhala. Nah ini masuk dengan sendirinya. Kalau dakhala ini masuk dengan sendirinya. Kalau ada khala diminta masuk. Diminta masuk. Oke. Sekarang udah paham ya. Dengan dilebihkan 1 huruf yaitu alif. Ini maksudnya jadi berbeda, oke? Kalau dakhala masuk dengan sendirinya, kalau ini diminta masuk. Sekarang daripada lafal amin, oke? Kenapa lafal amin artinya istajib? Karena ini lafal amin, di sini ada alif yang dilebihkan untuk memberikan mubalaghah makna. Apa itu mubalaghah makna? Ya Allah, kita bilang gini, ya Allah, pokoknya terima doaku. Nangkap? Karena Allah paling senang diminta, paling senang dipaksa. Paling senang. Karena detik manusia memaksa Tuhan. Seakan-akan manusia menunjukkan kelemahannya. Makanya lafalnya amin. Kan bisa gini. Kalau dulunya kan seharusnya bisa gini ya teman-teman ya. Kan itu amin. Ada 2 alif. Maaf bang gemanya kekencangan. Tes. Nah gak usah pakai gema. Dah gak usah pakai gema. Salah saja saya. Oke. Banjir mu'alaf 2020. Nah lafal amin kan bisa gini. Amnon, kan pakai amnon bisa juga. Arti amnon, istajib berarti, amnon itu apa? Sijbun, terima. Oke. Namun kalau amin, ada alif, tambah. Ini namanya istajib. Ya Allah pokoknya terima. Nah itu amin. Oke. Nah kenapa dia menjadi amin? Kenapa dia menjadi amin? Apabila ada 2 alif yang bersatu. Ini ada apabila 2 alif bersatu, maka alif ini digabungkan dengan tanda mahmuz. Maka jadinya lafalnya amin. Ini namanya apa? Mahmuz. Ini namanya apa? Mahmuz. Oke. Kalau huruf selain alif apabila berganda dipersatukan pakai tasydid. Kalau alif dipersatukan pakai mahmuz. Makanya disebut dengan amin. Nah kenapa menjadi amin? Nah arti amin itu ya Allah tolong kabulkan. Nah jadi gak ada urusan lafal amin itu sama kalimat bahasa Indonesia. Urusannya sama kalimat bahasa Arab. Nah ketika teman kita di kekristenan bilang amin itu dari mana kata-katanya? Kalau bukan merujuk kepada Al-Quran. Karena tidak ada yang mampu menampung bahasa amin ini selain Al-Quran. Karena bahasa dasar Al-Quran adalah amin. Paham ya? Jelas ya? Sampai di sini paham ya? Kalau kalimat berganda selain alif, ini pakai tasydid. Fa'ala, dakhala, farraqa. Ya, itu pakai tasydid. Kalau alif, amin. Apabila ada 2 alif.
maka alif itu disatukan. Tidak dibaca 2 biji, dibaca sekali. Tapi syaratnya dipersatukan dengan tanda mahmus. Tanda mahmus itu tanda mad jaiz. Tanda mad jaiz itu namanya mahmus. Bang Daman juga Masya Allah. Masya Allah Bang Hip Hop. Beliau baru berapa ya? Bang Daman juga. Masya Allah. Bang Hip Hop kalau nggak salah baru 7 menit yang lalu mu'alaf ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah teman-teman kita lanjut lagi. Nah iskullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yahlu min tardidi. Itu kata para ulama. Dalam hal kamu mengenal Allah, kalau kamu masih ikut-ikutan tanpa mughalabah, arti mughalabah di sini, ya udah aku udah Islam aja gitu. Nah, ini kata para ulama, ini imannya tidak akan sunyi daripada keraguan-raguan. Dia akan terus ragu seumur hidupnya. Ragu tentang hidup, ragu tentang rezeki, ragu tentang makan. Semuanya akan diragukan. Bahkan dia akan meninggalkan ta'abudnya kepada Tuhan. Bahkan dia akan meninggalkan ibadahnya terhadap Tuhan. Karena bagi dia, kalau dia beribadah, dia akan melewatkan rezeki. Sedangkan ibadah itu adalah puncak dia meminta rezeki. Tapi dia lupa akan hal itu. Paham? Kenapa dia lupa akan hal itu? Karena rasa khawatir. Karena rasa tidak ingin. Karena rasa dia tidak mau tahu akan hal itu. Sehingga terjadilah semua ini. Apa terjadi? Rasa ragu bagaimana makan besok. Bagaimana kantorku. Bagaimana bisnisku. Bagaimana meetingku. Ta'abud dia tinggalkan. Sekarang gini teman-teman. Saya tanya, pernah nggak kalian dapatin kasus? Pernah nggak teman-teman sekalian itu dapatin kasus ada restoran bakso misalnya, restoran bakso. Udah dibuat sedemikian rupa, tempatnya nyaman, bagus dan indah. Pelayanannya luar biasa, tapi sepi pengunjung. Ada satu tempat, tempatnya biasa aja, di pinggir jalan, tapi banyak banget orang yang ngantri. Pernah lihat yang seperti itu? Pernah lihat perihal yang seperti itu? Sering ya. Nah, ada kalanya dalam kitab Sirajut Talibin, di sini dalam hal yang seperti ini, manusia kadang terjebak oleh pikirannya karena seakan-akan Tuhan itu adalah peraturan di dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi? Contoh, ketika dia melihat sepi dagangannya, dia tidak mengkhawatirkan ibadahnya. Apa yang dia khawatirkan? Sepertinya promosinya masih kurang. Dia bikin promosi. Nyatanya masih sepi. Sepertinya bumbunya kurang bagus. Dia datangkan chef. Masih sepi. Dia bikin penerangan yang bagus. Masih sepi. Pernah kejadian yang seperti ini? Artinya gini, apakah promosi menentukan pembeli? Apakah jaminan ya? Apakah jaminan promosi menentukan pembeli? Apakah jaminan masakan enak menentukan pembeli? Jaminan ya, berbicara jaminan. Tidak menjamin. Karena tidak jaminan inilah membawa hati kita, berarti rezeki kita ada yang menjamin adanya. Sehingga nggak perlu kamu promosi ini itu. Allah yang akan datangkan rezeki tersebut kepadamu apabila kamu tidak ragu terhadap Tuhan. Nah, untuk membangun tidak ragu terhadap Tuhan, pentingnya kita untuk tahu dulu Tuhannya. Paling penting kita untuk tahu dulu Tuhannya. Detik kita tahu Tuhannya, di sini kita tidak akan ragu. Bahkan kita akan meninggalkan dunia demi Tuhan. Karena hal tersebut. Jelas ya, teman-teman? Alhamdulillah. Oke. Wah, Kak Cherry telat. Wah, push up. Kak Cherry telat. Oke. Teman-teman sekalian, hari ini kita ngaji tauhid. Nah, di mana dalam hal beriman kepada Allah, kita tidak boleh ikut-ikutan. Nah, berhubung udah rame, seperti biasa, tap layar, posting ulang. Coba pencet dulu. Kak Cherry tolong dibimbing dengan kuasa Roh Kudus, dipencet sudut kanan, di posting ulang. Mu'alaf cerdas. Masya Allah. Oke, kita niatkan pahala dulu kepada As-Sanusi. Nah, daripada imam, mana dia? Bentar ya, mana permulaan kitab As-Sanusi? Ummul Barahin, mana beliau? Oke, kita niatkan pahala dulu.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alila arwahi awliya illa fi masyarikil ardi wal magharibiha barriha wa mabariha wa bil khususi asy-syekh al-faqih al-wali as-salih al-abu Ubaidillah Muhammad Yusuf As-Sanusi al-Hasani bi rahmatika wa ridwanihi ajma'in. Al-Fatihah. Rahmatullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallah. Jazakallah. Oke, teman-teman kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maknahu wujud, maknahu dhahirun wa fil adil wujudi sifatan ala mazhabi Syekh al-Asy'ari. Tasamuhu li'annahu indahu ainuz dzati wa laysa bizaidin 'alaiha wa zatu laysat bisifatihi. Lakin lamma kana wujudi tusafu bihi zati fil lafdi fayuqalu zatu maulana jalla wa azza mawjudah sahha ayu adda sifatin alal jumlah. Nah, baru kita jelaskan. Kita baca matannya, baru kemudian kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna, dibangunlah satu pertanyaan, ma makna wujud? Kita mengatakan, apa sifat Allah? Sifat Allah yang pertama adalah wujud. Sifat Allah yang pertama adalah wujud. Maka otak ini akan memberikan arti siapa yang mengajari sifat Allah ini wujud. Ini perbedaan kita dengan mereka. Ini ya, lihat letak perbedaan kita dengan mereka, teman kita di sebelah ya. Perbedaannya. Kalau kita dipusatkan pola pikir ini untuk mencari akar, kita tidak tertipu. Contoh, kalau di mereka pada mulanya firman bersama Bapa, firman adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 1:14, firman telah keluar, benuzul jadi manusia. Berarti keseakan-akanan bahwa Tuhan mau jadi manusia. Nah, berbicara Tuhan mau jadi manusia, oke. Berbicara tahu dari mana Tuhan mau jadi manusia. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Bukan dalilnya nih. Soal Tuhan jadi manusia, oke. Membatasi kekuasaan Tuhan dengan mengatakan Tuhan tidak bisa jadi manusia. Wah, parah. Karena Tuhan kalau maha kuasa, maka tidak ada yang terbatasi. Jadi kucing juga bisa. Nah, masalahnya, kalau kita mau bilang bahwa Tuhan jadi kucing, kita harus tahu dulu, Tuhan mau jadi kucing atau tidak. Kan gitu. Tuhan mau jadi kucing atau tidak. Kalau Tuhan tidak mau jadi kucing, kita nggak ada yang tahu. Jadi kita patutnya menanyakan kepada pefirman, penulis, penyampai, dari mana kamu tahu bahwa Tuhan pengen jadi manusia? Takutnya ini hanyalah karangan belaka. Gitu. Takutnya seperti itu. Nah, sekarang gini, kita bertanya, masalah wujudnya Allah. Saat kita berbicara tentang wujudnya Allah. Ketika para ulama mengatakan sifat yang pertama pada Allah Ta'ala itu adalah wujud. Pertanyaan kita, tahu dari mana para ulama? Sifat daripada Allah itu wujud. Ayo, ada yang tahu dari mana taunya? Ayo, dari mana taunya? Sedangkan kalau kita buka Al-Quran, itu enggak ada. Bahwa sifatil ula, misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul ula fi zatillahi ta'ala al-wujud. Nggak ada ayatnya. Di mana ulama tahu nih? Sifat Allah. Bahwa Allah itu wujud. Nah, ini jago nih. Ini jawabannya. Dari hukum akal atau akli. Nah, dari hukum akal atau akli. Gini, lawan daripada kata wujud ataupun ada adalah tiada. Ingat, ada yang namanya di sistem pikir itu ada 3 sistem pikir manusia. Di balik penempatan sifat ada 3 sistem pikir manusia. Ini saya harus pakai papan tulis nih. Ini kajian mantik ya. Mantik dulu kita mantapkan mana pulpen. Oke. Ada 3 sistem pikir manusia di balik pensifatan. Dalam hal mensifati, sistem pikir manusia mensifati nih. Dalam hal mensifati sesuatu, pola pikir manusia itu terbangun oleh 3 syarat. Oke? Terbangun 3 syarat
yang disebut dengan syarat mani. Oke. Ini jangan lupa dicatat nih, ini kaidah akal. Oke. Dalam hal mensifati sesuatu, dalam satu takaran definisi, di dalam otak manusia itu ada yang namanya sistem mani. Apa itu mani? Penegah. Oke. Penegah itu ada 3. Bukan postulat. Mani itu bukan postulat. Mani itu penegah. Menyingkirkan. Arti mani penegah atau menyingkirkan. Singkir. Nah, ini secara bahasa artinya singkir. Mani. Oke. Ataupun, otak manusia terbangun di atas batasan-batasan. Nah, dalam hal memberi sifat sesuatu, apapun itu. Kangkung, bagaimana cara kita mensifati? Tetap akan terdiri di atas 3. Mobil, cara kita mensifati tetap terdiri di atas 3. Lembu, cara kita sifati lembu itu tetap terdiri di atas 3. Apa? Ada yang namanya mani' jami'. Oke? Mani' jami'. Apa itu mani' jami'? Artinya 2 hal tersebut tidak boleh bersatu. Tidak boleh bersatu keduanya. Mana contoh? Seperti kita ingin sifati benda yang namanya korek. Tolong sifati korek. Anda sifati dengan keras. Oke. Lawan dari keras apa? Lembek ya. Lembek lah kita bilang. Lembek. Di antara 2 sifat yang harus kita sifati kepada korek, ini sistem akal akan menolak keduanya ada. Nangkep? Ini mani' jami' namanya. Dalam mensifati sesuatu, ada yang namanya mani' jami'. Apa itu mani' jami'? Larangan untuk bersatu keduanya. Dalam mensifati korek, enggak mungkin itu korek keras dan lembek. Itu enggak mungkin. Dalam hal mensifati. Ini yang ditolak akal. Apa ditolak akal? Mani' jami'. Apa itu mani' jami'? Bersatu keduanya. Dia keras, dia lembek. Begitu juga ketika kita mensifati Tuhan. Bagaimana kelayakan Tuhan dalam pensifatan? Tuhan itu kuat tapi lemah. Ini rusak. Tuhan itu lemah tapi kuat. Ini rusak. Tuhan itu maha awal tapi dilahirkan. Ini rusak. Tuhan itu kekal tapi mati. Ini rusak. Karena setiap sistem manusia, sistem pola pikir manusia punya ini. Apa itu? Mani' jami'. Ketika dia mensifati, pasti dia harus memilih salah satu. Oke. Selanjutnya, ada mani' hulu. Oke. Nah, ini dulu. Dari penjelasan sistem pola pikir manusia yang pertama tadi, berarti ini tidak boleh bersatu keduanya, ditolakkan. Berarti wajib ada, coba ambil indikasi. Sistem pikir pola manusia di balik pensifatan tidak boleh ada keduanya yang berlawanan pada satu waktu. Kesimpulannya berarti, ayo mafhum mukabalahnya berarti keras. Oke, itu udah benar jawabannya walaupun 50% keras. berarti keras. Artinya, sistem pola pikir manusia akan menangkap pasti ada satu yang berlaku, yang lainnya batal. Nangkap di sini? Pasti ada satu yang berlaku, yang lainnya batal. Nangkap? Nggak bisa 2 ini bersatu pada satu waktu, pasti ada satu yang berlaku, yang lain batal. Nangkep? Nangkep? Alhamdulillah. Nangkep di sini. Oke, selanjutnya. Yang kedua, tidak boleh mani' khulu. Apa itu mani' khulu? Sunyi. Arti khulu sunyi, arti sunyi kosong. Oke? Apa itu kosong? Apa sifat korek? Tidak keras dan tidak lembek. Ini juga ditolak. Apa itu Tuhan? Tidak diawali, gimana itu? Bukan. Cara bikin contoh gimana? Tidak diawali juga tidak diakhiri. Benar. Anggap. Ini adalah mani' khulu namanya. Arti mani' khulu, enggak bisa keduanya tidak ada. Enggak bisa keduanya tidak ada. Nangkep di sini. Misalnya saya bilang, apa itu api? Tidak panas, tidak dingin. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa? Api saya bilang tidak panas dan tidak dingin. Nggak bisa kan? Untuk menunjukkan apa? Bahwa sistem otak tidak bisa menerima bahwa api itu tidak panas dan tidak dingin. Berarti kesimpulannya wajib berlaku salah satunya. Panaskah dia? Selesai. Oke? Selanjutnya ada mani' huma.
Oke, apa itu mani huma? Mani huma ini adalah menegahkan sesuatu yang nggak masuk. Mani huma itu menegah keduanya. Menegah bersatu, ya, tidak mungkin bersatu, dan tidak mungkin tidak ada sama sekali. Bagaimana maksudnya? Saya pikirin contohnya dulu. Menegah artinya menyingkirkan. Menegah artinya menyingkirkan. Tidak mungkin di otak dalam pensifatan sesuatu menyingkirkan. Kalau kalau kita sudah sebut keras, apa yang tersingkirkan? Lembek. Kalau kita sudah sebutkan maha awal, apa yang tersingkirkan? Kelahiran. Kalau kita telah sebutkan kekal, apa yang tersingkirkan? Mati. Nangkap di sini. Kalau mani huma agak berat. Saya lupa contohnya. Ada contoh mani huma. Tidak mungkin dia bersatu pada satu waktu dan tidak mungkin dia tidak ada sama sekali. Itu skip dulu. Saya lupa itu. Ada contohnya. Nah, yang paling perlu itu dulu. Nah, sekarang gini, dalam hal sifat Allah. Nah, dalam hal sifat Allah, apa dikatakan? Kenapa para ulama mengatakan sifat Allah itu wujud? Sedangkan Al-Quran tidak menjelaskan Allah itu wujud. Tidak ada penjelasan di Al-Quran bahwa al-awalu fi sifatillah al-wujud. Nggak ada. Lalu kenapa kita sebut wujud Allah? Nah, berpotensi gini. Kalau kita tidak sebut Allah Ta'ala wujud, maka lawannya yang akan berlaku. Warna dijadikan contoh bisa dia Ustadz. Warna dijadikan contoh. Apa? Gini. Mani huma itu tidak mungkin dia bersatu pada satu waktu dan tidak mungkin tidak ada sama sekali. Gitu. Itu amrun itibari panjang kalau saya mau bahas mani huma panjang. Mani huma itu yang paling berat dalam mantik. Jadi jangan dipancing. Berat kalau mani huma. Oke, ini aja. Wujud. Lawan daripada kata wujud, tiada. Jadi ghalabah dzan kita, artinya apa? Bahwa sangkaan terbaik terhadap Allah itu wujud atau tidak wujud. Sama saya bilang gini, Allah bicara atau tidak? Lawan tidak bicara, berarti bisu ataupun diam. Maka mana yang lebih pantas? Allah bicara dan diam. Lebih pantas bicara. Mana lebih pantas Allah mendengar atau tuli? Mendengar. Mana lebih pantas Allah itu tidak membutuhkan apapun atau membutuhkan? Tidak membutuhkan. Begitu juga tentang wujud. Mana lebih pantas Tuhan itu wujud atau Tuhan itu tidak wujud? Yang paling pantas adalah wujud. Nah, kenapa para ulama mengatakan bahwa sifat Allah yang pertama adalah wujud? Karena kelayakan Tuhan untuk wujud. Paham maksudnya? Ketika para ulama mensifati Tuhan, sifat yang disifati oleh para ulama adalah sifat yang paling layak terhadap Tuhan. Berbentur nih. Tuhan itu wujud apa tidak wujud? Kalau tidak wujud namanya tiada. Dipilihnya wujud. Tuhan itu mendengar atau tuli? Dipilihnya mendengar. Karena kalau tidak dipilih mendengar maka tuli. Paham di sini? Paham di sini maksudnya? Paham di sini maksudnya? Sampai di sini?